Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikap. Pagi juga, ya silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan untuk dipimpin oleh KM atau yang lainnya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya. Atau misalkan lebih bagusnya jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semangat ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Nah, siapa? Rindiani sakit. Siapa? Harlan sakit. Siapa lagi?
Dika sakit. Siapa? Galih sakit. Oh, banyak yang sakit. Musim sakit dari yang lain? Udah? Siap, hatur nuhun ya. Kita doakan mudah-mudahan siswa kita, teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan kalian juga mudah-mudahan selamanya seterusnya selalu dalam kesehatan dan bahagia ya. Dan juga pada hari ini ada yang tahu hari apa? Hari Selasa, hari Guru. Oke, Bapak ucapkan yang pertama adalah bersyukur ya. Guru itu merupakan fondasi terdepan untuk sebuah kemajuan keluarga, bangsa dan negara. Dan teruntuk Bapak memohon maaf apabila sebagai guru belum bisa memberikan yang terbaik kepada kalian. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Temanya adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian tadi sudah makan? Sudah. Nah, ketika makanan tersebut itu dibahas di dalam sistem pencernaan manusia. Oke, silahkan dibuka pembelajarannya di HP kalian, ya. Oke, sudah. Silakan untuk klik masuk kelas. Nah, di sini masuk kelas. Ya, betul. Di absen dulu. Kita klik masuk kelas. Lalu isi nama lengkap. Ya. Kelas 11 1. Nah. Terus bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah bahagia, biasa saja atau lagi kurang mood? Ya, silakan diisi. Nanti mungkin ada presentasi hari ini kalian sedang apa? Misalnya hari ini bahagia. Oke, simpan absen dan lanjutkan. Ya. Kenapa gagal ini? Oke, kita ice breaking dulu. Nah, jika kamu adalah organ pencernaan, organ mana yang kamu pilih? Hati. Cung yang mulut. Cung yang hati, cung yang usus halus, atau lambung? Nah, silakan coba klik yang kalian pilih. Nah, misalkan mulut. Nah, bacanya di bawahnya apa? Mulut. Kamu orang yang ramah dan suka bertemu hal baru, seperti mulut yang menerima berbagai makanan. Ya. Kalau misalkan hati, kamu orang yang helpful dan suka membantu, seperti hati yang membantu mencerna lemak dan menetralkan racun. Usus halus, kamu orang yang detail dan suka menyerap ilmu, seperti usus halus yang menyerap nutrisi. Ya. Apalagi satu lagi, lambung. Lambung, kamu orang yang apa ini bahasa Inggrisnya? Thoughtful dan suka mengolah informasi, seperti lambung yang memproses makanan. Ya, jadi kebayang ya proses pencernaan makanan. Lanjutkan, sama di HP kalian juga dilanjutkan. Nah, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri, ya. Nah, biar menciptakan suasana nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, ya. Bahwa kita sekolah belajar itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tapi juga untuk bangsa dan negara. Oke, boleh dipegang. Jangan di kiri, ya. Siap. 1, 2, 3.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan untuk duduk kembali. Nah, oke, silakan lanjutkan sampai desainnya seperti ini tampilannya. Nah, ya. Kompetensi awal kemarin kita sudah belajar tentang sistem sirkulasi darah. Nah, apakah ada hubungannya dengan sistem pencernaan? Ada, kita bahas. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. mengidentifikasi organ pencernaan. Yang kedua, Fungsi masing-masing organ. yang ketiga, yang keempat, sistem pencernaan. Lanjutkan ke pertanyaan pemantik. Nah, soal pertama, apa yang terjadi pada makanan setelah kita makan? Dicer? Di mana? Berarti bukan dicerna, apa? Dikunyah. Ya, di mulut. Ada bantuan enzim amilase. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan, masuk ke usus halus, usus besar, ke lambung, anus, ya. Mengapa kita merasa kenyang setelah makan? Hah? Lambungnya terisi. Ada yang lain? Lamun makan aya sok wareg atau misalkan ieu mah tos makan teh can wareg. Ada? Ya. Nanti kita dibahas. Keempat, bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi energi? Atos makan jadi aya tanagaan, benar? Nah, kunaon tah carana? Menyerap nutrisi. Kemarin kita bahas pada metabolisme. Aya anabolisme, aya katabolisme. Jadi si makanan teh jadi nutrisi diserap, dipecah molekul anu tadina nasi, guguruntulan menjadi glukosa. Apa akibatnya jika salah satu organ pencernaan tidak berfungsi? Sakit, pingsan, tidak berfungsi. Sakit naon wae anu di dalam pencernaan? Lambung, mah, usus buntu, ambeien. Nah, itu gara-gara ada yang salah di dalam sistem pencernaan. Lanjutkan di HP kalian. Nah, sekarang diskusikan per kelompok. Ini sudah berkelompok ya? Coba, kelompok 1 mana? Ini kelompok 2. Ini 3, 4. Oh, ini 5 dan 6 ya. Nah, diskusikan ya. Yang pertama, gangguan pencernaan pada remaja oleh kelompok
1. Kelompok 2, menu kantin sehat atau menu makanan sehat. Ini kelompok 2. Kelompok 3, kampanye hidup sehat. Yang keempat, perbandingan diet. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5 sama dengan kelompok 1, kelompok 6 sama dengan kelompok 2. Sok, coba diskusikan, jawab pertanyaan yang ada di dalam interaksi pembelajaran di HP kalian. Kalau ada yang kurang mengerti, nanti silakan tanyakan ke Bapak ya. Ada poin-poin diskusinya. 1, pola makan, kebiasaan jajan tidak sehat. Kalau kelompok 2, menu sarapan ideal. Yang kedua, cemilan. Kelompok ketiga, slogan menarik atau pesan utama hidup sehat. Ya. Yang keempat, panjang usus, jenis enzim dan fungsi organ. Silakan diisi yang bawahnya. Ya. Yang bawahnya ada kelompok. Yang ininya nama anggota kelompok berapa, topik yang dipilih, hasil diskusi dan kesimpulan. Ya. Silakan per kelompok waktunya 5 sampai 7 menit. Semuanya, semuanya. Di semuanya. Jadi masing-masing per orang menuliskan. Ya. Ngisiannya boleh cari di literasi literatur yang ada, ya. Ya, boleh, silakan. Kalau perlu catatan, silakan buku catatan kalian dikeluarkan juga, ya. Semua poinnya atau pilih salah satu? Boleh pilih salah satu, minimal 2, ya. Dijawab aja. Misalkan Bapak juga isi, misalkan di sini Yuda, kelompok gangguan pencernaan. Hasil diskusi yaitu adalah gangguan pencernaan disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat. Nah, ya, bagaimana? Poin diskusinya ini pilih satu atau semuanya? Boleh 2 poin, ya minimal 2 poin. Bapak. Ya. Poin ini tuh harus dijelasin. Ya, panjang ususnya berapa, jenis enzim yang diperlukan apa. Nah, gitu. Jadi jawab poin yang ada diskusi minimal 2 poin. Jenis enzimnya apa saja? Panjang usus ada berapa? Yang mudah gampang gimana? Kesimpulannya kan Pak dari Ya, ya. Kalau misalkan mau semuanya boleh juga. Ya, gitu ya. kalau udah Pak, Kalau udah, silakan simpan hasil diskusi.
Sudah? Yo, silakan. Ya, dikirimkan, simpan dan lanjutkan. Mana kelompok yang sudah? Ya, bagaimana Aul? Kesimpulan dari Aul? Yang tadi kelompok berarti 3 tentang kampanye hidup sehat. Bagaimana kampanye hidup sehatnya? Jadi kesimpulannya yaitu kampanye dilakukan dengan gabungan poster visual, konten sosial media, salon bekal sehat, mini talkshow, game edukasi, dan pengingat minum. Pendekatan dibuat fun dan interaktif agar siswa benar-benar sadar pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Ya, oke. Terima kasih untuk Aul. Tepuk tangan, ya. Gitu. Terus kelompok gangguan pencernaan sudah? Ya, Afni atau Sehan mau dipresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Afni, kelompok 4. Banyak remaja mengalami gangguan pencernaan seperti emah dan sembelit akibat pola makan yang tidak teratur, pilihan makanan yang kurang sehat, serta gaya hidup yang cenderung pasif. Kebiasaan jajan sembarangan dan konsumsi makanan cepat saji turut memperparah iritasi lambung serta memperlambat kerja usus. Jenis enzimnya amilase, karena remaja seringkali makan dengan buru-buru dan jarang makan dengan baik. Oke, siap. Ya, terima kasih untuk Afni. Tepuk tangan untuk Afni, ya. Gitu. Kelompok yang lain? Mana yang sudah yang mau presentasikan hasil diskusinya? Ya, Sehan, silakan. Masalah pencernaan pada remaja seperti mah dan sembelit terutama disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Mah muncul karena makan tidak teratur, terlalu banyak makanan pedas atau berlemak, minuman bersoda atau kopi, serta stres. Sembelit terjadi akibat kurang serat, kurang minum air, jarang bergerak, dan kebiasaan menahan BAB. Cara mengatasinya adalah dengan makan teratur, memilih makanan sehat berserat, cukup minum air, membatasi makanan pemicu, rutin beraktivitas, serta tidak menahan BAB. Oke, terima kasih untuk Sehan. Tepuk tangan untuk Sehan. Nah, tadi dikatakan mah gangguan pencernaan. Ada yang punya mah? Ada. Berarti penyebabnya apa tadi? Makan pedas, pola makan tidak teratur. Berarti naon? Makannya harus teratur. Jangan sering mengkonsumsi makanan pedas. Pagi-pagi jajan sarapan, jajan seblak penuh pedas. Nah, itu ya. Jadi pola makannya harus diatur, dijaga. Ya, oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Tapi sebelum itu, nah, kita akan ice breaking lagi. Ya, oke, siap, berdiri semuanya, berdiri, ikuti nanti yang ada di video ya, baik gerakannya atau apapun, silakan berdiri. Siap ya, ikuti ya. Siap. Siap.
Ya. Ya. Hei, ini. Coba. Nanti pindah. Cepat. Paham lagi. Ayo biar fokus antara otak kiri dan otak kanan. Aduh. Ya. Ya, lebih cepat. Hei, hei. Ya, tangis setrika. Ya. Hei, jatuhkan. Ini di Pajo, ini mukul. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya. Ya, meng-DJ ya, itu untuk menstabilkan otak kiri dan otak kanan. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Nah, kesini lagi. Ya, lanjutkan. Itu apa? Pembelajaran. Menunya apa? Orangnya sistem pencernaan. Nah, silakan pelajari materi tersebut, diklik menunya, terus dipelajari. Ya, dipelajari. Iya. Nah, silakan.
Nah, ini ada materi ya. Organ pencernaan, proses pencernaan, dan gangguan pencernaan. Silahkan dibuka. Organ pencernaannya apa saja? Proses pencernaannya seperti apa saja? Dan gangguan pencernaan. Nah, kita belajar organ pencernaan. Ke bawahnya, yang pertama adalah mulut. Diklik mulut. Nah, mulut adalah tempat makanan masuk dan proses pencernaan mekanik melalui dimulai dengan oleh gigi. Lamun teu boga gigi, kita punya gigi bagaimana? Enzim amilase dalam air liur memulai pencernaan karbohidrat menjadi maltosa. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ingat? Nah, apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas. Kalian harus checklist di sananya ya, sampai seperti ini. Karena nanti ada kuis buat penilaian, ada asesmen, ya, ujian. Nanti akan ada siswa yang nilainya besar, terus di ranking. Nah, nanti ada ya di checklist. Sudah? Sekali lagi, yang pertama mulut, kedua, ketiga, keempat, kelima, pankreas, empedu, ya, siap. Lanjutkan. Belum, jangan dulu. Belum beres. Nah, ininya proses pencernaan. Silahkan pelajari lagi. Proses pencernaan. Ada pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi, perjalanan makan. So, silakan. Ada 3 materi berarti ya. Pencernaan mekanik, kimiawi, sama perjalanan makanan. Kalau mekanik berarti naon, kumaha? Bagaimana penjelasan di sana? Dikunyah oleh gigi, mulut, di dalam mulut. Kalau kimiawi di mulut juga ada dengan enzim amilase.
Fase. Kalau di lambung enzim, kalau di usus halus, amilase pankreas. Jadi kimiawi mah ada bantuan enzim atau nanti ada bakteri atau senyawa kimia. Kan kimiawi berarti bantuan kimia. Perjalanan makanan di mulut 30 detik sampai 2 menit. Makanya ada sunnah Rasul kalau misalkan di mulut itu mengunyah itu harus sampai ke halus. Minimal itu katanya 40 kunyahan. Kalau kita mengunyah sebentar langsung itu curang bahasa Sunda mah teu ribuleun sebenarnya. Di kerongkongan 5 10 sampai 10 detik. Ada yang namanya gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan ke dalam lambung. Bahayanya kalau misalnya di kerongkongan jol meleg teu bisa kateureuy kumaha. Ya kan? Coba lamun neureuy, aya kan kita bisa bergerak? Bisa kan? Lamun nyeri neureuy kumahanya? Teu enakannya. Dahar makan nyeri neureuy, aduh ya. Nah, nanti ada gangguan sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke bawah ya. Terus di lambung berapa jam? 2-4 jam. Pencernaan protein dan pembentukan kimus. Ya. 2-4 jam. Lamun makanan yang susah dicerna naon? Lamun makanan yang gampang dicerna apa? Lamun jajan yang berasal dari tepung-tepungan, aci, itu kan susah dicerna. Lama pencernaan anak. Kalau yang mudah sayur-sayuran, buah-buahan ya. Di usus halus 3-5 jam. Pencernaan lengkap dan penyerapan nutrisi. Anu tadina nasi pas di usus halus mah geus jadi glukosa atau misalkan nutrisi. Terus di usus sampai 12 sampai 48. Penyerapan air dan pembentukan naon feses teh? Yang kuning. Jadi lamun misalkan iya kalian makan langsung keluar tereh eta mah pencernaan makanan. Harusnya normalnya ini 12 sampai 48 jam. Lamun kalau makanannya bagus itu fesesnya sedikit. Lamun makanannya kurang bagus berarti kan banyak dibuang, banyak feses. Makan hari ini 5 menit kemudian kebuang. Ya, kebuang gitu ya. Paham ya? Paham. Lanjutkan materi yang gangguan pencernaan ya. Nah, coba baca lagi tentang gangguan pencernaan makanan apa saja dan identifikasi kalian punya penyakit yang ada di dalam daftar gangguan pencernaan nggak? Ada. Cari tahu penyebab dan solusi atau pencegahannya. Ya boleh sambil dirangkum di dalam buku ya, di catatan. Biar nanti ketika ada pertanyaan, kuis, games, kalian hafal. Ya, catat nanti ada games ke depan ya. Siapa nanti kelompok yang cepat ya. Dicatat boleh.
Sudah? Coba kita bahas bareng. Yang pertama apa? Ma. Ya, kalau kalian sebelum berangkat ke sekolah suka bilang, "Ma." Eta mah penyakit naon? Acis. Nah, tapi di sini makna beda ya. Penyebabnya apa? Produksi asam lambung yang berlebih. Ya, gaduh asam lambung, asam. Ya, jadi ulah leuwih teuing. Ya. Apalagi? Infeksi bakteri. Tah matak lamun makan cuci tangan yang bersih. Apa laguna? Lagu siapa itu ya? Lagu yang anak-anak, cuci tangan yang tahu gak? Tidak tahu. Nah, gimana Rin? Gimana? Coba. Lagunya gimana? Terus? Bismillah. 1, 2, 3. Nah, itu lagu si Nusa Rara. Yang hafal berarti osok ngasuh. Lamun teu hafal tara ngasuh. Apalagi penyebabnya? Pola makan. Pylori, stres. Aya nu stres teh dieu? Kunaon leutik keneh stres ya? Banyak naon? Tugas yang bikin stres. Stres itu tugas kalau tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan stres hilang. Ya. Apalagi? Pola makan tidak teratur. Gejalanya apa sekarang? Nyeri ulu hati. Terus? Mual. Kembung. Perut terasa panas. Pencegahannya? Teratur 3 kali sehari, atau aya nu 2, atau aya nu sakali, atau aya nu tarakana nasi di dia ya. Aduh, kade. Padahal memang tidak harus, tapi kebanyakan orang Indonesia makanan pokoknya lamun ke Arab. Naon sok ke Arab? Gandum atau ka orang Itali ya kayak roti kayak bisa beda-beda ya. Gitu. Terus apalagi selain mah yang sering? Diare. Kenapa diare itu? Apa penyebabnya? Infeksi bakteri. Keracunan lamun makan anu hasem sok mencret. Ada bakteri. Gejalanya BAB encer. Encer rasanya mencret. Ya, pencegahannya cuci tangan dengan sabun, minum air bersih, masak makanan hingga matang. Ya, jaga kebersihan makanan. Suka sebelum makan cuci tangan nggak? Suka. Ya. Pakai sendok. Apalagi yang sering? Sembelit. Kenapa? Kurang serat. Minum air. Aktivitas fisik. Di sini ada kelompok yang minum air persediaan. Nah, itu ya, berarti bagus. Persediaan air, minum air harus tercukupi. Yang lain pada bawa air gak? Keluarkan dulu airnya, coba keluarkan. Coba kita minum bersama. Tapi airnya yang namanya itu air putih. Dimasak. Sebelum air diminum pakai ucapan bismillah. Kalau berdiri sambil duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suka jajan yang berpewarna? Berpemanis? Jangan berlebih
Ya. Gejalanya apa? Susah BAB. Susah BAB. Aya nu BAB teh hese itu ya. Ya. Karena kurang serat, kurang minum air. Ya. Fases keras, heuras. Pas kadinya teh nyepluk. Ya. Perut kembung, tidak nyaman, harus mengejan kuat. Jadi pas kaca itu nah, eta sembeli. Cara mencegahna kumaha? Konsumsi sayur atau Sayur 5 porsi 5 porsi per hari. Minum air 10 gelas. Ya, olahraga rutin 30 menit. Ya. Kalau kalian kan dibagi MBG. Kalau ada makanan MBG, jangan dimakan ayamnya saja, sayurnya dibuang. Nah, paksakan untuk suka dengan sayur. Ya, kalau tidak suka sayur, kurang air minum, lihatlah di BAB-nya. Makanya kalau misalkan, ya maksudnya kalian sendiri dicek, ya. Pasti kalau misalnya ke dokter itu kan kalau tanda nasihat atau dicek itu sudah kentut atau belum. Yang kedua bagaimana fesesnya atau BAB-nya, ya gitu. Pasti ditanya. Ya, ya. Yang lain ada radang usus buntu. Eta kade pencegahan. Apa ininya? Gejalanya? Nyeri perut. Nah, usus buntu kalau parah itu harus dioperasi. Ya, buntu. Ya. Terus karies gigi, bakteri eta namanya gigi berlubang. Aya nu gigi berlubang? Nah, harus rajin dibersihkan, ya. Pencegahan sikat gigi 2 kali sehari, kurangi makanan manis, es krim. Ya, makanan manis, ya. Gitu. Diabetes. Nah, ini penyakit yang sangat bahaya, kalian harus tahu dan menghindari. Penyebabnya apa? Tidak cukup. Gejala sering haus dan lapar. Ada di dia nu sering haus dan lapar? Aduh, lapar wae ya. Pencegahan. Kurangi gula, karbohidrat. Ya, jaga berat badan. Di bawah ada tips menjaga kesehatan. Yang pertama, gigi. Yang kedua, yang ketiga, 3 kali sehari. Ya, 4. Berusaha kunyah makan 20 sampai 30. Yang kelima, janji mau menghindari pedas. Belajar. Sayangi usus, sayangi lambung. Yang selanjutnya, per hari bangun tidur, push up squat jam, ngepel, lari, beres-beres kamar tidur. Selanjutnya, jangan stres, jangan perbanyak hutang. Ya, jadi happy aja, ya, bawa happy. Selanjutnya, sabun, hindari merokok dan alkohol. Alhamdulillah tidak ada. Yang merokok harap dikurangi, apalagi berhenti, luar biasa ya. Yang suka merokok ya hati-hati. Selanjutnya, tuh, yang suka begadang, tidurnya kurang, hati-hati ya. Lanjutkan.
Oh, belum mana? Nutrisi sehat. Silakan baca. Peringkat 5 gula garam terdapat versi itu kayaknya Lalu balik lagi ke sini. Udah? Nah, ya. Piramida makanan sehat. Ya, anu merah tingkat 5 naon? Gula. Lemak. Itu harus dibatasi. Yang keempat, produk susu 2 sampai 3 porsi per hari. Kalsium untuk tulang kalian. Ketiga, suka dapat di MBG? Alhamdulillah. Ya. Ayah anu 2. Ya, nggak apa-apa itu cara. Yang kedua, sayur dan buah. Ya. Meskipun gajah makanannya rumput, tapi badak kuat, bukan makan daging, tapi makan sayur, buah, tumbuh-tumbuhan. Ya. Tingkat 1 adalah karbohidrat kompleks, ya, energi utama. Contoh menu sehat. Nah, coba kalian tuliskan menu sehat yang pertama, makanan kalian dari pagi, siang, dan sore apa saja. Terus perbaikan menu sehatnya seperti apa? Oh, tuliskan di buku masing-masing. Pagi tadi makan naon? Siang kamari makan naon? Lamun teu jangan ya. Terus ganti, nanti kedepannya menu sarapan sehat naon? Siang apa? Malam apa? Atau ya disesuaikan. Atau kalau ada yang bawa makanan enggak? Enggak, MBG nanti. Ya. Nanti ada yang presentasi ya. Makan sarapan pagi seringnya apa?
atau tidak sarapan? Siang makan apa? Sore makan apa? Itu yang kalian makan. Terus nanti buatkan menu sehatnya. Ya, bayangkan aja dulu. Ya. Nanti membuat menu makanan. Sudah? Nah, coba presentasi. Siapa yang presentasi yang belum? Kelompok mana? Ya, atau yang sudah juga boleh. Coba Aul. Bapak, ini kan perbedaan makan kita. Makan ya, makanan ini, terus makanan sehatnya nanti apa? Boleh sambil ke sana juga, ke sana kamera. Jadi saya akan menjelaskan makanan hidup sehat yang tadi saya makan dan perbandingan makanan sehat. Tadi saya makan jam 7 yaitu makan nasi goreng, sama juga ya dengan makanan sehat, makan nasi goreng, terus buah anggur. Tadi pagi saya makan buah anggur dan makanan sehatnya harus buah pisang. Dan tadi saya minum 1 gelas dan untuk minum sehat yaitu harus 2 gelas. Dan untuk makan siangnya saya sering makan nasi putih karena di MBG sering ada nasi putih. Dan makan sehat sama nasi putih. Terus ayam goreng sama seperti yang ada di MBG. Kalau di makan sehat ada ikan bakar, tempe goreng sama. Setiap hari siang makan tempe goreng di MBG. Terus sayur setiap hari juga sama dengan makanan sehat. Terus buah-buahannya di MBG sering ada kelengkeng, tapi kalau makan buah sehat mah harus buah semangka. Terus makan malamnya saya makan nasi putih dan makanan yang seharusnya yaitu sama nasi merah. Terus saya sering malam memasak telur dan untuk sehatnya yaitu ayam panggang
dan buah-buahannya saya malam tidak memakan buah-buahan. Kalau di makanan sehat malam yaitu harus memakan buah-buahan seperti apel, pir, dan lainnya. Camilannya yaitu saya sering memakan susu, anggur, dan goreng pisang. Sedangkan di makanan sehat seharusnya memakan yogurt, kacang almond, pir, jeruk, dan apel, smoothie tanpa gula. Oke, terima kasih untuk Aul. Ya, tepuk tangan. Ya, tadi kalau misalkan kalian lihat dan dengar dari pola makan yang tadi, kira-kira sudah standar, sehat, atau memang cukup? Cukup. Ya, tidak berlebihan. Ya, gitu. Pola makan sehat. Ya. Ada yang suka tidak sarapan? Kenapa tidak sarapan? Malas. Terbiasa tidak sarapan? Terbiasa. Kalau makan malam? Suka. Ada yang tidak? Mana yang tidak? Tidak. Jadi tidak makan malam itu tidak yang berat-berat. Nah, jangan yang berat-berat. Oke. Sekarang lanjutkan, kita akan masuk ke LKPD. Ya, silakan per kelompok dibahas. Ini LKPD-nya diisi. Ya, itu silakan ini diisi boleh 1-2 orang, yang lainnya juga di web interaktifnya. Ya, diisi LKPD-nya. Ya, diisi. Berarti sama ini. Ini jero. Jadi dibagi-bagi. Ya, boleh ditunjukkan, ditulis gitu. Atau mau digunting juga ditempel boleh. Tapi kalau ini mah ditulis aja, ditunjukin. Oh, nanti yang lain boleh di HP ya. Ya, di webnya. Diisi. Coba. Oh, ini diisi, yang lainnya di web interaktifnya. Ini aja ditunjukkan, ini namanya apa? Bapak, ini kemana Pak? Mana tadi? Ini kotak-kotak. Mana? Nah, teka-teki diisi. Itu pertanyaannya kalau mendatar. Nah, enzim apa itu teh? Yang Peptida pada protein menjadi rantai asam amino. nah, apa namanya? Ini misalkan di nomor 1. Nah, berarti harus segitu kata-katanya. Ya, betul. Oh. Apa? Ini tuh kan di urutannya. Itu harus buat masuk ke anus. Udah, ini yang kosong. Oh, berarti udah yang ada Berarti sampai sini. Ya, oke. Itu disilangkan. Kerongkongan teh jalannya Loh, jalannya apa? Tadi siapa yang nanya? Yang mau bertanya? Ya, gimana apa nih? ini rongga mulut kerongkongan. Ya, Tapi ini ada sih. yang ada aja yang kalian pahami berapa? Yang tadi dijelaskan atau yang lainnya? Kalau misalkan ada yang sampai sini, sampai kecil-kecilnya boleh. Ya.
Silakan nanti LKPD-nya soal nomor 1 oleh kelompok 1 nanti ke depan diisi ya. Nomor 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4. Nah, sampai kelompok 4 ya. Nanti ada lagi. Atau boleh ya, nanti ke depan ya. Kalau misalkan kelompok 1 2 3 ada yang tidak maju, boleh 5 sama 6. Oh, atau boleh ini ya, lihat. Kelompok 3 yang A, 4 yang B, 5 yang C, 6 yang 4. Ya. Siapkan jawabannya, nanti tulis di depan. Ke depan. Ya, 1 2 3 yang A, 4B, 5C, 6 nomor 4. Yang di sini kan? Itu yang di sana? Iya. Ya. Berarti isinya siapa? Kemana? Nanti ke depan diketik. Seorang Pak. Ya, 1 orang. Kembalikan deh ya. Itu ada itu. Jadi presentasi presentasi teh. Presentasinya yang ini. Ya. Yang C. Ya, yang C. Atau mau langsung silakan diisi ya, siapa yang siapnya. Sok, boleh silakan diisi ke depan. Kelompok 1 nomor 1 berarti. Tahu apa? Ini yang nomor 1 gimana ini teh? Diinikan aja, nggak usah digunting, tapi nggak apa-apa. Anus yang mana? Faring, esophagus yang mana? Jadi kayak di Ya kayak gini aja, kayak gini. Gitu. Iya. Boleh di sini gini. Oh iya, 2 aja. 2 aja. Nah, kedua tangan. Nah, itu lambung. So. Hah? Nah, ini. Ya. Tempat pencernaan kimiawi. Ya, boleh. 2 bapak atau semuanya? Semuanya boleh itu tadi maksudnya. Oh, teka-teki silang. Silakan diisi. Ininya harus pas. Kotaknya berarti apa? Hurufnya sama kotaknya berarti pas. Ini semuanya diisi. Apa? Yang di kertas KKPD-nya. Ya, diisi. Presentasinya semua. Enggak. Masih banyak. Satu.
Nah, kelompok 1, organ utama sistem pencernaan, mulut, tempat makanan, lambung, mencerna kimiawi, usus halus, penyerapan, usus besar, menyerap air dan nutrisi, kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut. Langsung saja ya, kelompok 2. Coba jawab. Udah, siap. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Kebisana. Siapa lagi yang sudah? Sambil nunggu boleh sambil presentasikan ke Bapak. Coba Awul. Yang ini yang nomor 3A. Udah, coba presentasikan aja langsung. Jawabannya apa? Pertanyaannya? Gangguan pencernaan apa yang dialami Dina? Kan itu teh. Oh, Dina, ya. Dialaminya teh Mah. Oh, gangguan pencernaan apa yang dialami Dina? Mah. Karena menyari di ulu hati, mual dan perut rasa panas. oh, itu salah satu tanda mah. Oke, kelompok 4. Yang B, udah jawabannya ada? Belum. 5. C, pertanyaannya? Berikan 5 saran untuk mencegah gangguan tersebut terulang. Kan di soalnya gangguan mak. Ya. Terus 1. Makan dengan teratur. Makan teratur. 2. Batasi makanan pedas dan asam. Ya. 4. Makan dalam porsi kecil. 3. Makan dalam porsi kecil tapi sering. Ya. Stres dan tidur cukup. Hindari makan saat malam hari. Hindari makan saat malam hari. Oke, kelompok 6. Pertanyaannya? Perencanaan menu makanan sehat. Oh, gimana? Menuna sarapan nasi goreng sayur dan telur ceplok. Ayo, terus? Nasi goreng adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi di pagi hari. Untuk memberikan protein. Makan siang ayam bakar tanpa kulit dengan nasi merah dan tumis brokoli wortel. Alasannya ayam bakar tanpa kulit adalah sumber protein tanpa lemak berlebih. Nasi merah lebih kaya serat dibanding nasi putih. Tumis brokoli itu memberikan serat vitamin mental. Makan malamnya ikan, mie, dan tahu dan sayuran. Nasi ikan adalah sumber protein yang mudah dicerna. Tahu memberikan protein nabati, sayuran memberikan serat dan vitamin kuat untuk membantu menghidrasi tubuh. Oke, terima kasih. Kelompok 4. Yang B, Bapak. Ya. Pertanyaannya, mengapa gangguan tersebut bisa terjadi? Gangguan itu terjadi karena Dina sering melewatkan sarapan sehingga lambung kosong terlalu lama dan menghasilkan asam lambung berlebih. Ketika ia makan makanan pedas, iritasi pada dinding lambung semakin meningkat. Kombinasi asam berlebih dan makanan pedas menyebabkan nyeri ulu hati, mual dan rasa panas di perut. Makan pedas, telat makan dan sebagainya ya. Terima kasih untuk semuanya, tepuk tangan ya. Gitu. Sekarang lanjutkan lagi. Kalau sudah isi pertanyaan dilanjutkan. Nah, ada nilainya? Ada nilainya setelah dilanjutkan? Oh, coba diisi dulu. Ya, diulang lagi. Berapa? Per? Ini? Oh, 20. Ya, 20 per 20 berarti betul. Yang lainnya berapa? 12. Yang lainnya? Nah, coba boleh diisi ya. Yang tadi yang LKPD.
Kalau sudah, kita lanjutkan ke kuis. Ya, oke. Jawab kelompok. Ya, sambil ngisi juga ya. Nanti yang bisa jawab ya. 1. Mana? Organ pencernaan enzim amilase adalah lambung. Bentar, oke. Ini dulu ya. Lambung. Nah, nanti nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 2. Yang lain. Proses pengadukan makanan di lambung, gerakan mengolah makanan ya, bareng. Termasuk jenis pencernaan. Acungkan tangan dulu. Kimiawi. Nomor 3, acungkan tangan dulu. Nomor 3, enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dihasilkan oleh lambung tadi nih. Nomor 4, usus halus. Nomor 5, hati. 6, enzim malatase. 7, mana lagi? Air, menyerap air dan mineral. 8, B, insulin. 9, B, cepat banget, Masya Allah. 10, Sebelas, gerakan peristaltik. Apa? Mendorong makanan. 12, yang lain. C, pankreas. 13, bakteri Escherichia menghasilkan vitamin K. 14, penyebab terjadinya sembelit. Kurang serat cairan. 15, C. Nah, coba hitung jumlah kalian. Nah, ada hasilnya ya. 13/15, berarti ada yang salah. 14. Lanjutkan ke games. Teka-teki silang. So, lanjutkan. Teka-teki silang. Organ yang menghasilkan empedu. Nah, apa? Ya. Loh, lanjut. Teka-teki silang, terus lanjutkan dengan huruf. Nah, ini ditulis. Ya. Dipasangkan, boleh.
Nah, kalau sudah nanti akan muncul ya hasilnya. Ya. Ada Abdul Hamid, Bapak. Ada Nazril 62. Ini titik-titik. Nah, coba nanti akan ada hasilnya muncul ya. Nah. Mana yang sudah? Coba yang sudah. Bapak mau abi pilih teman Irin tadi kan. Oh, Ririn. Iya, tuh Bapak. Tadi kasih nama? Tadi ini kan udah 5 kali keluar jadi dokter. Oh, siap. Oke, kalau sambil berjalan ya diisi yang tadi, kita lanjutkan ke refleksi. Ceritakan pengalaman belajar Anda hari ini. Coba buat jawabannya 1 menit. Ya, buat jawaban 1 menit. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Disiapkan dan juga ditulis juga di sana di pembelajarannya. Lanjut ke refleksi. Bagaimana pengalaman, hal menarik atau hal yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Ya. Coba siapa yang mau memberikan pengalaman belajarnya hari ini? Berdiri, ya. Udah siap? Siap. Oke, perwakilan dari kelompok ini berdiri. Siapa namanya? Ririn. Bagaimana Ririn pengalaman belajar hari ini? Sangat seru karena kita bisa menambah pengetahuan tentang sistem pencernaan. Apalagi kita menggunakan sistem belajarnya dengan menggunakan sistem digital. Digital. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ririn. Kelompok ini? Ada Cecil. Pengalaman belajar hari ini sangat seru karena mempelajari tentang sistem pencernaan manusia dan proses-proses penting yang ada di dalamnya. Jadi saya dapat memahami bahwa pencernaan makanan melibatkan berbagai organ. Organ. Oke, tepuk tangan buat Cecil. Di sini? Ada? Siapa? Yang siap? Mana aja yang siap? Oke, intinya pengalaman belajar hari ini bagaimana? Seru. Alhamdulillah. Iya. Terakhir, berikan rating untuk pembelajaran hari ini. Masya Allah, ini masuk 10. 5, silakan di rating ya. Oke, kesimpulan belajar hari ini adalah hari ini kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan manusia secara komprehensif, mulai dari organ-organ pencernaan beserta fungsinya, proses pencernaan mekanik dan kimiawi, enzim-enzimnya, dan berbagai gangguan yang dapat terjadi beserta pencegahannya, hingga pentingnya nutrisi seimbang untuk kesehatan pencernaan kita. Ingat, jaga kesehatan, terus pencernaanmu dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Makan MBG kita hari ini tiap hari bergizi, ada proteinnya, karbohidratnya, buahnya ada. Buah apa? Anggur, pisang, apel, bir. Susunya ada?
Ada. Telurnya juga ada? Ada. Ya, supaya naon sehat, ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tahu materi ini berarti jaga kesehatan pencernaan kita. Jangan terlalu banyak makan pedas. Jangan terlalu banyak begadang. Istirahat yang cukup. Ya, terakhir kita baca doa setelah pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai belajar, kita klik, nanti akan ada hasilnya, ya, atau yang lainnya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, ya. Sampai jumpa pemain berikutnya. Materi telah diselesaikan. Nilai kalian ada? Ada. Mana? 100. 61 yang lainnya. Berapa? 100. Siap. Terima kasih atas dukungannya belajar hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.